Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik kita, ya, yakni di tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Ini dia. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama. Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beni bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, ini termasuk pembelajaran PJOK ya. Nah, kalian bisa mengetahui ini adalah pembelajaran PJOK tentang olahraga ya. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Nah, pada gambar ini Dayu dan teman-temannya sedang bermain estafet bola. Tetapi apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Nah, di sini Mei dan Dayu sedang dinasihati oleh guru PJOK karena terlambat ya. Karena datang terlambat untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam permainan estafet bola? Ibu sedikit menyinggung tentang langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Kalian bisa menanyakan langsung pada guru PJOK-nya ya tentang pembelajaran ini. Nah, langkah-langkah bermain estafet bola ya. Siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Kemudian bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Nah, kemudian kaki tidak boleh berpindah. Tim harus bekerja sama dan hati-hati. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam permainan estafet bola ya. Mari kita lanjutkan. Dayu, mengapa kamu terlambat? Ya, tanya Udin. Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi
tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah percakapan antara Beni, Udin, dan Dayu, ya. Di mana kita di sekolah itu harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Mari kita lanjut. Nah, kelompokkan ya, ini perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, tanda centang yang seperti ini ya. Nah, kalian bisa melihat. Nah, ini antara dua gambar. Nah, ini gambarnya tidak memasukkan bajunya ya, jadi tidak berpakaian rapi. Nah, apakah ini mematuhi aturan sekolah atau tidak? Nah, ini tentu tidak, karena tidak memasukkan baju ya ke dalam celana. Berarti ini silang saja. Boleh ya di bawah sini. Kemudian yang ini, gambar ini memakai pakaian rapi ya. Berarti ini mematuhi aturan di sekolah, berpakaian rapi. Kemudian gambar selanjutnya yang ini datang ke sekolah tepat waktu ya, sebelum jam 7 sudah datang ke sekolah. Nah, jadi ini juga mematuhi aturan sekolah ya. Kemudian gambar selanjutnya ini berbaris dengan rapi ketika upacara misalnya ya, mengikuti upacara bendera. Nah, ini juga mengikuti atau mematuhi aturan sekolah. Dikasih centang, ini centang, ini juga mematuhi aturan sekolah ya, centang. Kemudian gambar selanjutnya, nih sekelompok anak-anak berpakaian dengan rapi. Ini juga mematuhi aturan sekolah di centang. Ini juga pakaiannya rapi di centang. Kemudian gambar yang ini ya, gambar ini membersihkan kelas ya, membersihkan kelas. Ini juga mematuhi aturan sekolah di centang. Kemudian ini berdoa ketika jam pelajaran dimulai ataupun pulang sekolah ya, ketika mau pulang sekolah. Ini juga mematuhi aturan sekolah di centang. Kemudian yang ini ya, datang terlambat. Nah, ini tidak termasuk mematuhi aturan ya, karena dia datang terlambat. Pelajaran sudah dimulai barulah dia datang. Ini tidak mengikuti peraturan sekolah. Jadi dikasih tanda silang saja kalau di sini ya. Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Nah, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, misalnya kita membuat pertanyaan sesuai teks atau percakapan yang kita dengar misalnya. Dengan kata tanya siapa misalnya. Siapa yang datang terlambat saat pelajaran PJOK misalnya. Nah, siapa tadi ya yang datang terlambat ketika pelajaran PJOK adalah Mei dan Dayu misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita membuat pertanyaan dari kata apa ya, kata tanya apa. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Nah, sesuai gambar yang kita tadi yang pertama ya. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya ya? Jawabnya Beni dan teman-temannya sedang bermain estafet bola. Nah, seperti itu ya. Kalau membuat pertanyaan siapa, di mana mereka bermain estafet bola, bisa juga. Kapan mereka bermain estafet bola? Nah, begitu ya. Mengapa Mei dan Dayu terlambat? Nah, seperti itu bisa membuat kalimat pertanyaan. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar ya. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Itu tadi ya. Dayu dan Mei terlambat mengikuti pembelajaran PJOK. Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola?
Nah, sesuai dengan langkah-langkah itu tadi ya, caranya ya bola diberikan kepada tim di depannya ya. Nah, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut ya? Di sana ya kita perlu kekompakan dalam permainan, perlu kekompakan atau kerjasama ya. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola ya? Kaki tidak boleh berpindah dan bola tidak boleh jatuh. Itu aturan dalam permainan estafet bola. Mengapa tim Beni menang? Ya karena tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Nah, kalau tim Beni menang karena dia kompak misalnya seperti itu ya. Keragaman benda. Nah, di sini kita akan mengamati benda, alat dan bahan yang yang diamati di sini yaitu bola, buku dan pensil. Nah, kita sediakan bola, buku dan pensil. Misalnya yang kita amati yang pertama adalah bola. Nah, bola itu bentuknya bulat ya. Nah, ciri-cirinya, misalnya namanya bola. Nah, kemarin kita sudah juga ya. Ciri-ciri benda bola itu bulat, bentuknya bulat. Kemudian warnanya bermacam-macam. Ada yang merah, kuning, hijau, biru mungkin ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian terbuat dari karet. Dan bola itu termasuk juga benda padat ya. Kemudian nama benda. Nah, nama benda seperti buku misalnya ya. Ciri-cirinya seperti apa? Sepertiga, warnanya putih misalnya ya. Di dalamnya berwarna putih, bentuknya persegi. Nah, buku ini juga termasuk benda padat. Begitu juga pensil ya. Pensil juga bentuknya seperti tabung ya. Nah, digunakan untuk menulis. Kemudian pensil ini juga termasuk benda padat. Nah, berdasarkan pengamatan kita dapat menyimpulkan bahwa bola, buku dan pensil itu ya kita bisa walaupun kita berpindah tempatnya ya seperti bola, buku dan pensil itu bentuknya akan tetap ya. Tidak akan berubah-ubah dimanapun kita memindahkannya bentuknya tidak berubah-ubah karena bola, buku dan pensil itu adalah benda padat. Ya. Nah itu ya tadi tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.